Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati dimanapun Ananda berada di kota Padang ini, pada saat ini marilah kita sama-sama sebagai hamba yang beriman kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, sehingga kita bisa beraktivitas yang kita laksanakan pada saat ini. Dan anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, Ustazah ucapkan semoga berada dalam kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran pesantren Ramadan 1441 Hijriah pada saat ini. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati tingkat SMP maupun sederajat, pada kesempatan ini izinkanlah Ustazah memperkenalkan diri yang akan menyampaikan materi pembelajaran akidah dengan Ustazah Zusal Rizfahni, SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Padang. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, sebagai judul materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Mujib dan Al-Wakil. Anak-anakku sekalian, dari materi ini tentu Ananda sudah bisa melafazkan atau menghafal 99 nama Allah. Dan pada kesempatan ini hanya dua saja yang kita bahas, yaitu materi Al-Mujib dan Al-Wakil. Dan sebagai tujuan pembelajaran kita saat ini ada 3, yaitu setelah pembelajaran ini Ananda semua, anak-anakku santriwan santriwati dapat menjelaskan makna Al-Mujib dan Al-Wakil. Dan yang kedua, dapat menunjukkan dalil dari Al-Quran tentang Al-Mujib dan Al-Wakil. Dan yang ketiga, mampu menampilkan akhlak meneladani Asmaul Husna Al-Mujib dan Al-Wakil. Anak-anakku sekalian, untuk menuju kepada pembelajaran Al-Mujib, baiklah kita lihat terlebih dahulu tayangan 2 gambar yang ada di monitor Ananda semua, yaitu ada gambar yang pertama adalah seorang hamba yang sedang bermohon atau berdoa kepada Allah, sedangkan pada gambar yang kedua ada kata-kata hikmah yang dapat kita ambil sebagai suatu renungan bahwa kalau kamu atau Ananda masih mengaku memiliki Tuhan, maka kamu tidak pantas untuk bersedih dan putus asa, karena Tuhan itu maha baik. Dari tayangan 2 gambar ini kita akan menuju kepada pengertian apa itu Al-Mujib, supaya anak-anakku lebih paham apa itu Asma Allah Al-Mujib. Kita lihat dari segi pengertian, yaitu Al-Mujib itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata ajaba yang artinya menjawab. Sedangkan Allah Al-Mujib adalah Allah akan memperkenankan permohonan atau doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Dari pengertian ini dapatlah kita pahami bahwa Asma Allah Al-Mujib itu berkaitan dengan jawaban Allah atau perkenan Allah terhadap doa hamba-hambanya, terhadap permohonan hamba-hambanya apabila hamba tersebut berdoa kepadanya. Sedangkan makna Al-Mujib menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Al-Mujib itu adalah yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya bantuan, doa yang berdoa dengan mengabulkannya,
permohonan yang terpaksa dengan kecukupan, bahkan memberi sebelum dimintai, dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, berdasarkan makna Al-Mujib ini, kalau Ustazah bawakan pada kondisi kita pada saat ini, kita bisa merasakan tentang adanya virus COVID-19 yang kita rasakan saat ini, yang sangat membahayakan bagi dunia, bagi kita semua, sehingga dengan adanya COVID-19 ini, kalau kita kaitkan dengan asma Allah Al-Mujib, sangatlah bermanfaat bagi kita semua, bahwa apabila kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dihindari atau dijauhkan dari musibah ini, maka Allah tentu akan mengabulkan doa kita semua. Oleh karena itu, Ustazah menghimbau kepada anak-anakku semua, santriwan-santriwati, berdoalah dengan asma Allah Al-Mujib, sehingga musibah ini cepat berlalu dari kita semua, dan kita bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya musibah COVID-19 ini. Selanjutnya, makna Al-Mujib yang akan kita lihat lagi yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, yaitu khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah memikirkan apakah doaku diterima atau tidak. Yang kupikirkan, apakah aku bisa berdoa atau tidak. Karena jika engkau menyelesaikan sebuah doa, maka jawabannya itu pasti langsung mengikutinya. Nah, anak-anakku sekalian, dari kedua makna yang kita pahami ini adalah berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah, Allah akan kabulkan. Apapun yang kita mohonkan kepada Allah, Allah akan berikan jawabannya. Tentu saja dengan doa yang sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati, setelah kita pahami makna dari Al-Mujib tadi, baiklah kita lihat lagi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lihat lagi tentang dalil atau surat Hud ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Nah, dari dalil yang kita baca tadi, kata-kata mujib itu berarti memperkenankan doa hambanya. Dari ayat ini kita bisa memahami kata-kata Al-Mujib tersebut, yaitu berarti Allah memperkenankan doa hamba apabila memohon kepadanya. Selanjutnya, dalil yang kedua untuk menambah keyakinan kita kepada asma Allah Al-Mujib terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Nah, dalil surah Al-Baqarah ini yaitu ayat 186 mengandung pengertian, yaitu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah ia beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari ayat tersebut dapat kita lihat kata ujibu berarti aku mengabulkan. Apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila hamba
seorang hamba atau beberapa hamba bermohon kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut, doa hamba yang bermohon kepadanya, karena Allah memiliki asmanya Al-Mujib. Selanjutnya akan kita lihat lagi, yaitu tentang akhlak meneladani asma Allah Al-Mujib. Bagaimana akhlak kita kepada Allah dalam meneladani asma Allah Al-Mujib ini. Ada 3 akhlak yang harus atau minimal Ananda lakukan setelah pembelajaran ini nantinya, yakni yakinlah bahwa Allah senantiasa mengabulkan doa hambanya. Namun doa itu harus diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itulah akhlak yang pertama, minimal yang Ananda lakukan pada saat ini dan seterusnya ke depannya. Yang kedua, bahwa akhlak yang harus Ananda terapkan nantinya dalam mengimani asma Allah Al-Mujib ini. Yang kedua yaitu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan sesuatu atau saat kita meminta pertolongan. Jangan sekali-kali meminta sesuatu kepada selain Allah. Dan yang ketiga, lakukanlah akhlak dalam meneladani Asmaul Husna Al-Mujib ini, yaitu jika doa belum terjawab, jangan pernah berputus asa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik. Ada kalanya doa itu langsung diijabah oleh Allah, dan ada pula yang ditangguhkan, bahkan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang pembahasan kita berkaitan dengan Al-Mujib. Nah, sekarang kita lihat asma Allah yang kedua yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu berkaitan dengan asma Allah Al-Wakil. Tentu Ananda sudah hafal dengan Al-Wakil, bukan? Asma Allah Al-Wakil ini yaitu kalau kita lihat dari segi pengertian berasal juga dari bahasa Arab, yaitu dari kata wakala yang berarti pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh satu pihak. Sedangkan pengertian Al-Wakil selanjutnya adalah berarti Allah Maha Mewakili, pelindung atau pemelihara. Dari pengertian ini dapatlah kita pahami anak-anakku semuanya bahwa asma Allah Al-Wakil itu adalah berarti Allah Maha Mewakili, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemelihara. Sedangkan makna Al-Wakil berikutnya, kalau kita lihat dari segi makna, adalah penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua manusia memiliki keterbatasan dan seringkali pasrah. Selanjutnya yang kedua, makna Al-Wakil itu adalah satu-satunya yang wajar diandalkan hanyalah Allah, sebab dialah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dari kedua makna ini dapatlah kita pahami bahwa apapun urusan kita, apapun musibah yang diberikan Allah kepada kita semua, hendaklah kita berdoa kepada Allah dan serahkanlah urusan tersebut kepada Allah setelah kita berusaha, karena Allah lah yang berhak tempat kita mengadukan segala urusan dan akan memberikan yang terbaik kepada kita kalau kita menjadikan Allah sebagai wakil kita dalam menyelesaikan semua urusan. Sebagai dasar dari kita meyakini asma Allah Al-Wakil ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala urusan. Dari ayat ini dapat kita ketahui makna Al-Wakil dari ayat ini berarti pemelihara. Selanjutnya, dalil yang kedua yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dari ayat ini al-wakil berarti sebagai pelindung. Allah sebagai pelindung. Nah, anak-anakku sekalian, dari dalil tersebut kedua-duanya dapat kita pahami bahwa Allah itu yang memiliki Asmaul Husna al-Wakil berarti Maha Pelindung dan Maha Pemelihara. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana akhlak meneladani Asmaul Husna al-Wakil yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya. Yang pertama, yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wakil terbaik dalam setiap urusan kita. Jadi ananda semuanya yakinilah bahwa Allah lah wakil terbaik dalam setiap urusan kita. Yang kedua, berkaitan dengan akhlak meneladani Asmaul Husna al-Wakil ini, yaitu hendaklah kita bertawakal kepada Allah, dilakukan seiring dengan usaha maksimal dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, meneladani Asmaul Husna al-Wakil, jika mewakilkan urusan kepada orang lain, yakini bahwa Allah lah yang akan menuntunnya untuk membantu menyelesaikan urusan. Kita wakilkan kepada orang lain menyelesaikan urusan kita, bahwa urusan itu yakinilah akan diselesaikan